media belajar yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Dengan kata lain, APE adalah alat permainan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memiliki nilai edukatif yang tinggi. Menurut Brown di Marta tahun 1995, alat bantu yang dirancang untuk mendukung anak yang dijelaskan secara rinci. Yang pertama itu ada alat permainan eksplorasi. Anak dapat menjelajahi lingkungan sekitar dan dapat mengembangkan rasa ingin tahu. Contohnya itu seperti bermain pasir dan juga bermain air. Yang kedua ada alat mainan manipulatif. Anak dapat meningkatkan keterampilan motorik halus, mengkoordinasi antara tangan dan juga mata, serta pemecahan masalah. Contoh permainannya itu bermain puzzle. Terus yang ketiga ada alat main sensorik motor. Anak dapat merangsang pada panca indera anak dan menguatkan kesadaran tubuh. Contohnya itu bermain bola dan juga bermain mainan yang menghasilkan suara seperti bermain celurit dan juga drum mini. Terus ada yang selanjutnya ada alat main sosial. Anak dapat membuat anak belajar berinteraksi dengan orang lain dengan contoh permainannya itu seperti bermain drama. Bisa anak menjadi dokter dan satunya menjadi pasien. Terus yang selanjutnya ada alat main motorik kasar. Anak dapat meningkatkan otot besar, mengkoordinasi tubuh dan keseimbangan badannya. Contoh permainannya itu ada aitan dan juga perosotan. Terus selanjutnya ada alat musik dan gerak. Anak dapat mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan diri melalui gerakan. Contoh permainan itu mendengarkan instrumen yang sederhana. Dan yang terakhir ada peralatan seni rupa. Peralatan seni rupa anak dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, serta berketerampilan motorik halusnya. Contohnya jika anak diberikan kertas dan juga pensil, mereka bisa menggambar sesuai imajinasinya mereka. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu pentingnya pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Pengembangan kemampuan kognitif dan kreatif pada anak usia dini sangat penting karena merupakan fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting untuk perkembangan kognitif dan kreatif. Yang pertama, membangun otak. Pada masa anak usia dini, otak mereka sangat berkembang pesat. Dengan merangsang kemampuan kognitif dan kreatif, kita membentuk koneksi saraf yang kuat di otak dan akan mempengaruhi kemampuan belajar mereka, berpikir dan memecahkan masalah di kemudian hari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Anak memiliki kemampuan kognitif dan kreatif yang baik, cenderung lebih mudah belajar dan menyerap informasi baru. Mereka lebih aktif mencari tahu atau mengajukan pertanyaan dan menemukan solusinya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Kreativitas sendiri adalah kunci inovasi dan pemecahan masalah. Dengan mengembangkan kreativitas usia dini, anak akan lebih berani mencoba hal-hal baru, berpikir out of the box, dan menghasilkan ide-ide orisinal. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang menantang
memberikan pendidikan dengan cara yang tidak membosankan dan seolah-olah dia sedang belajar seperti di sekolah yang monoton. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis alat dan media permainan edukatif. Alat permainan edukatif atau yang biasa disebut dengan APE memiliki banyak jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing satuan PAUD. Yaitu jenis dari APE ini ada dua. Yang pertama dari bahan alam dan bahan buatan. Kalau yang dari bahan alam sendiri contohnya itu batu kerikil, daun, tanah, dan batang pohon atau biasa batang pohon pisang. Fungsinya itu untuk memberikan pengalaman sensorik yang kaya pada anak. Terus yang kedua, APE dari bahan buatan sendiri, contohnya plastik, kayu, kain, dan kertas yang berfungsi untuk melatih keterampilan anak untuk berkreativitas. Kategori penempatan tujuan dan aspek perkembangan yang ingin dicapai yaitu menurut para ahli satu berdasarkan penempatan. Yang kedua, pembagian APE berdasarkan pendapat ahli yang pertama yaitu APE diciptakan melalui Elizabeth Peabody. Yang kedua yaitu APE diciptakan oleh Maria Montessori. Dan yang ketiga, APE diciptakan oleh Google Cruisenfire. Yang keempat yaitu APE diciptakan melalui Froebel. Yang pertama yaitu menurut para ahli kan APE diciptakan melalui Elizabeth Peabody. Yang mana Elizabeth ini menciptakan APE berupa boneka tangan. Kan banyak tuh boneka tangan itu mulai dari berbagai karakter, ada yang berbagai karakter binatang, terus ada berbagai karakter orang yang berfungsi untuk tokoh moderator. Yang kedua yaitu APE yang diciptakan oleh Maria. Maria ini menciptakan sebuah APE yaitu puzzle geometri. Puzzle geometri ini berfungsi untuk memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa ada suatu bimbingan. Yang ketiga yaitu APE yang diciptakan oleh Google Cruisenfire ini menciptakan sebuah permainan balok yang untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak, mengenal bilangan, dan untuk meningkatkan kemampuan bernalar mereka. Yang keempat adalah ciptaan dari Froebel. Froebel ini menciptakan sebuah permainan edukatif yaitu balok bangunan. Karena ada tahu balok bangunan yang biasanya di TK-TK itu kayak balok bangunan rumah-rumahan itu untuk berfungsi melatih motorik dan daya nalar seorang anak. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif atau APE merupakan media pembelajaran visual
anak. Sangat penting keterlibatan orang tua dalam penggunaan permainan edukatif karena yang pertama itu dapat mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik. Nah, ini meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, dan juga fisik. Terus yang kedua dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga anak tidak terasa terbebani. Dan yang ketiga dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan anak agar anak bisa tumbuh menjadi anak yang percaya diri, individual yang kreatif dan juga mandiri dan juga kreatif. Apakah sudah terjawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda kan tadi bertanya bagaimana cara memastikan media dan alat permainan yang digunakan aman dan sesuai untuk anak usia dini. Yang pertama itu pilih bahan yang aman. Contohnya kayak menggunakan bahan non-stick dan bebas dari zat berbahaya. Setelah itu perhatikan ukuran seperti kayak pastikan tidak ada bagian kecil yang bisa tertelan kayak kan kalau untuk anak kecil kan kayak dari paku gitu biar aman. Setelah itu cek standar keamanan, pilih mainan sertifikat SNI atau standar keamanan lainnya. Setelah itu sesuaikan dengan tahap perkembangannya. Pilih mainan yang merangsang perkembangan sesuai usia dari mainan yang terlalu kompleks atau berbahaya. Yang kelima ada awasi penggunaan. Selalu dampingi anak saat bermain. Yang keenam ada perawatan rutin. Bersihkan secara berkala, periksa kondisi mainan dari kerusakan. Yang terakhir ada pilih dari sumber terpercaya kayak pilih alat ini untuk apa yang bagus. Terima kasih. Baik, sesi pertama sudah jawab. Di sini saya akan membuka untuk sesi kedua yang mau bertanya silakan. Perkenalkan nama saya Nora Madani dengan IKP 023. Pertanyaan saya, bagaimana media digital dapat dimanfaatkan sebagai alat permainan edukatif yang mendukung perkembangan Bagaimana media digital dapat dimanfaatkan sebagai alat permainan edukatif yang mendukung perkembangan kognitif? Baik, kandidasi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Cindy Duyani dengan tema tentang bagaimana media dan alat permainan kreatif dapat mempengaruhi perkembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada anak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dakti, yaitu bagaimana media digital dapat dimanfaatkan sebagai alat permainan edukatif yang mendukung perkembangan kognitif. Media digital memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam merangsang perkembangan kognitif anak. Namun penting untuk memilih dan menggunakan media digital dengan bijak agar memberikan manfaat yang optimal. Contohnya seperti aplikasi puzzle dan teka-teki itu melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah anak. Yang kedua, permainan memori meningkatkan daya ingat dan konsentrasi pada anak. Yang ketiga, simulasi dan permainan berat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir strategis pada anak. Yang keempat, kuis interaktif